Kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Tuhan, siapakah kami sehingga Tuhan yang Maha Besar dilahirkan bagi kami? Siapakah kami ini Tuhan sehingga mengklaim bahwa kami lebih mengerti kebenaran Tuhan? Dan siapakah kami ini Tuhan sehingga kami merasa lebih mampu dan layak daripada orang lain? Itu sebabnya Tuhan, berilah kepada kami satu pengenalan yang tepat kepada diri kami. Dan berilah kami Tuhan sebuah kerinduan untuk datang menyambut firman-Mu ke dalam hati, ke dalam hidup, di dalam keluarga, di dalam gereja kami ini Tuhan. Agar kami berjalan di bawah sinar kebenaran Tuhan dan makin dekat dengan sumber segala kebenaran. Dan biarlah Kristus menjadi Tuhan dan Tuan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dengarlah doa dari hamba-Mu yang kecil dan hina ini. Dan tolonglah kami Tuhan berjalan makin dekat dengan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, kalau PowerPoint sudah ditayangkan, saya kira sudah, Anda akan melihat bahwa tema hari kita ini adalah peristiwa yang mendatangkan sukacita besar, kemudian ada satu. Jadi saya akan khotbah kedua kali. Jadi kalau Anda mau datang, silakan kita mendengar bagaimana kita bersama maju lagi lebih jauh di dalam memahami bagian ini. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 2. Kita akan bacakan seperti tadi, mulai dari ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar." Kesukaan bisa diberikan? Tidak. Mungkin saya terjemah ulang yang lebih harafiah. Aku memberitakan kabar baik. Itu sebuah kata kerja. K kecil, B kecil. Di dalam kasus tertentu bahkan bisa memberitakan kabar baik, K besar, baik besar menuju Injil. Padamu tentang sebuah peristiwa yang mendatangkan sukacita besar. Untuk siapa? Mengenai siapa? Bahasa Tionghoa mengenai datif. Boleh juga kepada semua bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di Dokta Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpa seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Sebuah syair yang indah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu sebabnya. Oleh karena itu, damai sejahtera di bumi di antara manusia, semua manusia enggak. Banyak yang jahat, banyak yang menolak kedatangan Tuhan Yesus. Tapi khususnya bagi mereka yang disenangi Allah. Saudaraku sekalian, di dalam dunia ini macam-macam manusia, teman. Berita suka ini tidak diberitahukan misalnya kepada imam-imam yang di Bait Allah, enggak. Tidak dikabarkan, seperti tadi dikatakan, kepada mereka yang berkuasa. Tidak diberitahu kepada mereka yang sepertinya saleh, berkuasa, yang punya pendidikan di dalam masyarakat ini. Kepada siapa, saudaraku, berita ini disampaikan? Kepada siapa? Di sini kasus ini dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang
tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara, kalau sekarang ke hutan tinggal di mana? Misalnya, kalau saudara sekarang keluar dari kota Jakarta tinggal di hotel, 2000 tahun lalu hotel apa ini, siapa ini? Gembala. Gembala sedang kerja menternak, sangat mungkin bukan kawanan domba milik mereka, bukan. Mereka upahan sebagian besar, mereka tidak punya domba kan sudah kaya. Mereka jaga domba siapa? Di mana mereka tinggal? Nah, saya ambil sebuah foto waktu saya ke Israel kan, di gua. Sudah tentu ini bukan persis kelompok itu, tidak ada orang tahu lagi di mana. Gua, saudaraku, yang begitu banyak turis. Wah, kalau turis harus kaya loh, tidak bisa beli tiket, gimana jadi turis? Turis-turis yang kaya itu datang ya tidak akan nginap di situ, nanti pulang juga ke Sheraton. Itu gua. Saking banyak datangnya turis, lalu dikasih bangku supaya orang-orang yang seperti saya boleh duduk berdoa di sana. Tapi ini urusan 2000 tahun yang lalu. Itu gua. Kenapa gua dingin? Sekarang kapan? Bulan 12. Bulan 12 dingin nggak? Ini Desember temanku, angin. Nah, kalau saudara yang pernah melewati musim dingin di tempat daerah yang punya 4 musim, itu angin bisa masuk dari jendela. Jadi jendela itu harus ditutup, celahnya ditutup, anginnya tidak akan masuk. Dingin saudaraku sekalian, gelap, mana ada lampu saudaraku. 50 tahun yang lalu saudaraku, banyak daerah di Indonesia masih gelap kok. Jadi saudaraku dikabarkan kepada siapa? Kepada para gembala yang miskin, yang sakit miskin, dihina dan dicurigai suka mencuri. Dicurigai. Siapa yang pernah naik becak? Tolong angkat tangan. Wah, puji Tuhan, saya ada kawan. Saya dulu juga naik becak. Waktu anak saya kecil, temanku sekian puluh tahun lalu, anak saya dititipkan ke Pak Becak. Pak Becak itu bisa dipercayai loh. Pagi-pagi udah bawa ke sekolah, nanti siang dibawa pulang lagi, aman tentrem. Ya kan? Sekali 2 kali saya sama istri saya juga naik becak, maaf saudaraku, kesesakan. Badannya besar. Mana enak sih naik becak. Tapi yang lebih tidak enak itu tukang becaknya saudaraku. Dan kota Malang itu bukit. Jadi bila perlu Hasan harus turun dong. Enggak turun gimana bisa naik? Abang becak yang kurus kering begitu, mana sanggup membawa saya yang sesubur saya ini? Tukang becak. Anda pikir, maafkan pendeta yang duduk di depan, malaikat tidak kepada Anda, kepada tukang becak. Aduh, kok gitu? Saya ini tersinggung ini. Betul gitu kan? Tukang becak. Nah, pakai istilah yang kira-kira mirip. Yang miskin. Siapa yang mau percaya 300 juta kepada tukang becak bawa ke bank? Siapa tahu kabur nanti. Orang yang tidak dipercayai, orang yang tidak punya tempat tinggal, orang yang di padang gurun, orang yang tinggal di dalam gua, temanku. Orang yang dihina. Nah, saudaraku sekalian, mereka itulah yang diberikan kabar baik. Bahkan Anda bacakan ini. Yang menerima damai sejahtera. Di depan ini kan sukacita yang sejati kan? Damai sejahtera. Sejati. Diberitahukan sebuah peristiwa besar yang mendatangkan sukacita besar. Sebuah peristiwa besar. Ada sebuah peristiwa besar. Sebuah peristiwa yang mengkagetkan. Sebuah peristiwa yang luar biasa. Ada juru selamat yang dilahirkan bagimu di kota Daud. Nah, siapa itu saudaraku? Bukankah tadi kita sudah baca? Dan tiba-tiba tampaklah
bersama-sama dengan malaikat itu yang satu, sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Ini sebuah syair yang mempunyai ciri paralel. Tapi keparalelannya yang bagian A itu menentukan bagian B, walaupun bagian A sama bagian B itu kontras. Istilahnya kalau bahasa Tionghoa mungkin tui lian, koplet. Tian tui ti. Itu kalau langit lalu dikontraskan apa dengan bumi, tian tui ti, koplet, tui lian, paralel. Yang dimulai dengan kemuliaan. Terjemah ini betul, nggak salah temanku. Saya jangan suka kritik begitu. Tapi bagaimana kalau itu diterjemahkan menjadi pujian? Anda mempunyai kemuliaan sebagai seorang jutawan, kemuliaan. Kenapa? Karena orang puji kamu, aduh bapak ini memang hebat ini. Namanya juga Hartato, jadi Hargato gitu, Hartato, ya gitu kan. Apalagi namanya Suge Arto, ya kan gitu. Kemuliaan. Atau Anda mendapat kehormatan pemenang Nobel tahun ini. Dari mana? Kota Jakarta, Jemaat GKY Peluit. Ya belum, teman, belum. Tahun depan mungkin. Tahun ini belum. Itu kemuliaan. Enggak. Dari sudut tertentu itu pujian. Jadi ada pujian bagi Allah di mana jujur saya tidak ngerti di tempat yang maha tinggi di mana. Mana saya bisa ngerti? Tapi ada orang, siapa? Zakaria, istrinya Elizabeth, betul? Masih ada yang lain? Masih ada, namanya Simeon dengan Hana, ya kan? Juga ada orang namanya Yusuf dan Maria, betul kan? Ada, di zaman yang paling gelap pun ada orang yang saleh. Ada orang yang menanti kedatangan surga. Ada orang yang hatinya rindu. Dia tidak nengok ke kiri, dia tidak nengok ke kanan, dia tidak nebeng ke militer Romawi, dia tidak mencari ke harta yang banyak di dalam dunia. Betul kan begitu? Mereka menanti kedatangan Tuhan. Mereka menyambut, bahkan Simeon mengatakan, lepaskanlah aku. Usia saya sudah lanjut, buat apa saya lagi menunggu? Sekarang lepaslah hambamu, karena sekarang saya sudah melihat Mesias ini sudah hadir. Betulkah begitu? Nah, kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Maka itu, oleh sebab itu, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang disenangi Allah. Kalimat ini kelihatannya mudah. Damai sejahtera. Tidak ada gejolak di sini. Tidak ada kemarahan. Tidak ada rasa tanda petik tidak kamguan. Tidak ada keinginan yang terlalu besar. Sehingga yang memacu saya seperti orang-orang di dalam dunia ini. Mereka mengejar-kejar sesuatu yang sensasi. Mereka mencari-cari sesuatu yang mendatangkan kenikmatan yang paling besar. Padahal mereka tidak tahu di dalam upaya mencari sensasi kepuasan jasmani itu, sesungguhnya mereka menjual diri kepada setan dan iblis. Di dalam upaya mencari kekayaan yang lebih besar dan lebih banyak, sesungguhnya mereka kehilangan prinsip di dalam kehidupan mereka. Di dalam perjalanan mereka mencari apa yang membuat mereka bahagia, justru pada saat yang sama mereka kehilangan ketentraman, kesejahteraan yang sejati sebagai orang yang disenangi Allah.
Apakah saya disenangi oleh Allah? Paling sedikit kan saya harus tahu bersyukur sama Tuhan. Amin. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya harus bersyukur. Saya harus bersyukur karena selama pandemi saya bisa melalui, walaupun saya pun kehilangan kekasih saya. Betul kan? Saya harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menolong saya. Tuhan masih mengampun dosa saya. Tuhan masih mengizinkan saya terus melayani. Saya bersyukur, saya rendah hati. Saya harus tahu sesungguhnya saya ini di bumi. Dia itulah yang di maha tinggi. Saya ini manusia yang kecil. Saya ini harus tahu bahwa yang saya paling butuhkan bukan barang, bukan benda, bukan sesuatu yang mencukupi kebutuhan jasmani saya. Tapi sesuatu yang saya butuh di dalam hati yang saya sedalam-dalamnya paling sedikit mengenal bahwa saya sesungguhnya adalah manusia yang tidak layak. Teman, sukacita yang sejati tidak jauh dari Anda. Di dalam hati kita. Tapi sukacita sejati itu akan jauh dari kita. Kalau Anda dan saya tidak disenangi oleh Allah, itu sumbernya, itu penyebabnya. Sukacita yang sejati itu ada di dalam hati kita. Bukan cari di luar, tapi ditemukan di dalam. Tapi masalahnya, pertanyaan yang sulit dijawab adalah, apakah saya ini disenangi oleh Allah? Apakah Tuhan senang kepada pelayanan saya? Apa Tuhan itu merasa senang terhadap kehidupan saya? Apakah saya ini berjalan di dalam kehendak Tuhan? Saya mencari sesuatu yang lebih berkualitas. Saya merindukan kekekalan. Daya saya mendapatkan kebenaran firman Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan saya. Itu sebabnya saudaraku, hari ini kita mau merenungkan berita apa yang disampaikan malaikat itu. Injil Lukas pasal 2 berbunyi demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu atau memberitakan kabar baik kepadamu. Ada kabar baik. Karena ini ada sesuatu yang mau dikabarkan, maka itu dipastikan K kecil, B kecil. Di kasus lain itu bisa diterjemahkan memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Di sini memberitakan kabar baik kepadamu. Tentang apa? Tentang peristiwa yang mendatangkan sukacita besar untuk semua bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kalau bicara selamat, bicara keselamatan. Bicara keselamatan, bicara bahaya. Menurut Anda, kita ini bahaya enggak? Bahaya enggak? Covid paling sedikit mengajar kita bahwa orang bisa mati dengan cepat. Ada kalanya saya pikir bisa ngeri saudaraku. Sekalian di Surabaya ada seseorang yang belum meninggal dunia. Di dalam grup dia bilang, hari ini saya mulai sesak. Entah siapa, lalu bagaimana, enggak terjadi. Ada yang kasih berita, sudah mati katanya. Belum, dia cepat-cepat gabung. Dia bilang, belum mati, saya masih hidup. Kalau saya adalah dia, saya nggak mati dibikin mati oleh kalian, betul. Wong saya belum mati, saya masih WA di dalam grup, saya cuma bilang sesak, mulai sesak gitu. Lo kawan-kawannya ini bilang, katanya sudah meninggal lo. Dia ya cepat-cepat klarifikasi, itu klarifikasi yang bagus loh itu, tepat pada waktunya. Belum, saya masih belum mati. Tapi setelah itu benar dia mati loh saudara.
Saya ini kalau bisa grinding gitu, mudah-mudahan jangan terjadi pada saya gitu ya. Tapi ada juga mati waktu tidur toh. Oh iya. Tengah malam istri jam bangun, loh kok posisinya lain, tidak jatuh kan nanti. Dipegang, udah kaku. Bahaya. Tapi apakah itu bahaya yang paling besar? Bahaya yang paling besar itu bukan secara fisik. Bukan fisik. Bahaya yang paling besar adalah misalnya seorang hilang harapan untuk hidup. Bahaya enggak? Kalau seorang sudah hilang harapan untuk hidup, dia ingin mati loh. Itu bahaya. Dia putus asa, asanya putus. Siapa yang memutuskan enggak tahu. Pokoknya asanya sudah putus. Seperti mobil, sepeda motor, rantainya sudah putus. Begitu kan? Apa yang terjadi di dalam itu bahaya, saudaraku. Tak kala seorang manusia nggak tahu lagi apa itu baik, apa itu jelek, apa itu hitam dan apa itu putih. Itu putih, oh itu hitam. Oh itu hitam, oh enggak itu putih. Tak kala Anda dan saya nggak tahu apa hitam putih, ya celakalah temanku. Nggak ada moral. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu, yang di dalam itu saudaraku, ada banyak bahaya. Tak kala seorang manusia tidak lagi mengenal apa itu kasih. Apa itu kasih? Tak kala kita tidak mengenal kasih, kita tidak bisa komunikasi. Betul? Anda tahu komunikasi? Komunikasi itu ngomong. Anda bisa ngomong, saya bisa. Tapi di dalam komunikasi itu ada sebuah faktor namanya kasih. Tak kala orang ketinggalan, tak kala seorang kehilangan kasih, itu tidak ada komunikasi. Komunikasinya hampa, komunikasinya palsu, komunikasi itu munafik, karena pada dasarnya dia mau jual barang kepada Anda. Betul tak? Dia kirim salam waktu Anda hari berulang tahun, ya. HUT Anda, dia kirim, selamat ulang tahun, Pak ini, Bu ini. Emang dia sayang kamu, sayang dompetmu kan. Di dalam komunikasi itu harus ada kasih loh. Waktu Anda pagi-pagi bangun, salam sama istri, atau istri bangun, salam sama suami, di dalamnya ada kasih enggak? Tak kala kehilangan kasih, itu enggak ada komunikasi saudara. Kita ini miskin, kita ini kejam, kita ini keras, kita hilang perasaan, kita maunya cepat, kita maunya mencapai sasaran, kita tahu mau dapat, tapi kita lupa sesungguhnya di dalam perjalanan kita yang hantam kiri, hantam kanan, hantam kiri, kita hilang sukacita yang benar, dan kita meninggalkan jejak yang kejam seperti di Ukraina. Ukraina bisa pindah di dalam rumah kita. Ukraina, saudaraku, sasaran yang mau dicapai, pokoknya saya menang dan Anda harus takluk kepada saya. Kita butuh juru selamat. Tentara Romawi tidak mencapai itu. Budaya Yunani tidak mengatasi itu. Bahkan agama orang Yahudi pun tidak memberi dampak yang sesungguhnya. Itu sebabnya juru selamat datang. Lukas pasal 2 ayat 7 berbunyi, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dalam dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kejam enggak? Kejam. Orang Yerusalem kejam. Membiarkan seorang ibu yang hamil tua, bertati-tati dia jalan, dan sekarang segera mau lahir. Udah
Biar dia tinggal di situ, di luar, dekat sama kandang, dan biar anaknya ditaruhkan di dalam palungan kandang hewan. Kalau itu tidak kejam, tolong beritahu saya apa itu kejam. Kalau itu bukan apatis, tolong beritahu saya apa itu apatis. Tolong beritahu saya di mana standar moral seorang Yahudi pada zaman itu. Ada sukacita? Tidak ada. Hati ini harus berubah. Perubahan itu dimulai dari hati ini. Di dalam rasa tanggung jawab. Di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Di dalam kesukaan, kedamaian yang ingin menolong seseorang. Tadi malam saya cerita. Sekarang saya cerita lagi. Istri saya itu pegang di komisi yang lansia, telantar dan sia-sia. Lain kali jangan panggil itu, lebih bagus komisi usia indah gitu ya. Kita saling kibul lah, gak apa-apa. Yang ada kibul saya, si kibul Anda. Komisi usia indah, indahnya di mana? Naik terap aja susah tuh. Udah pasang besi di sana. Kosong, lansia. Oke, setuju? Change your name, lansia. Nobody care. Dan betul ada seorang bapak, nobody care, karena dia cacat. Secara fisik, mental sedikit cacat. Ditaruh di rumah jompo. Hari itu istri saya mendapatkan pakaian bekas yang cukup baik, yang layak dipakai. Dan istri saya tergerak ingin membawa beberapa lembar pakaian itu untuk dia. Bapak itu sedang kerja apa? Sudah ikat talinya, dia mau bunuh diri. Dia ikat talinya. Orang Kristen, keluarga Kristen, ditaruh di rumah jompo. Nobody care, lansia dia lansia, telantar dan sia-sia saya tahu. Dia mau bunuh diri. Tak kala istri saya datang lalu menggedor pintu, dia buka pintu, dia nangis sejadi-jadinya. Dia bilang, Bu Pendeta, kalau Anda terlambat beberapa menit, saya sudah jadi almarhum. Dia nangis. Dia bilang, ada orang peduli sayang. Tidak ada orang yang mau mengerti perasaan saya. Oh betul, dia cacat fisik dan mental. Tidak ada orang mau tahu saya. Itu sebabnya Natal adalah hari yang sukacita. Tapi bagikanlah sukacitamu kepada orang lain. Itulah sukacita yang benar. Sukacita yang benar itu tidak akan datang kalau Anda dan saya pelit. Simpankan semua itu karena saya kurang menikmati. Saya masih belum cukup untuk menikmati. Hari itu saudaraku, dengan tidak sengaja istri saya sesuai dengan kehendak Tuhan, pimpinan Roh Kudus lalu menolong seorang bapak yang mulai hari itu dia panggil istri saya Mama. Siapa yang lebih tua saya tidak tahu. Tapi dia panggil istri saya Mama. Mulai hari itu. Mama. Mama yang melahirkan dia secara fisik sudah meninggal dunia. Dan dia merasakan di dalam dunia ini ada orang lagi mengasihi. Tapi untung masih ada seorang datang yang senang tidak sengaja mencegah tragedi itu terjadi. Inilah mama saya. Dan dia sejak hari itu memanggil istri saya Mama. Dunia ini kejam, teman. Jangan membuatnya menjadi lebih kejam. Dunia ini sadis. Jangan membuatnya lebih sadis. Mari, sambutlah Juru Selamat. Ikutlah Tuhan Yesus. Bagikan kasih-Nya di dalam kehidupan Anda. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami ingin bertobat di hadapan-Mu, Tuhan. Sebab kami sibuk bukan karena Engkau. Karena kami memberi bukan karena kasih. Kami senyum bukan karena sukacita. Terlalu banyak hal Tuhan membuat kami hancur, dan terlalu banyak hal kami menghancurkan orang lain. Ampunlah kami, Tuhan, agar sukacita sejati itu timbul di dalam hati kami, karena ada juru selamat yang telah lahir bagi kami di kota Daud, yaitu Yesus Kristus. Dengar doa kami, Tuhan. Dengar doa kami, Tuhan. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami, kami berdoa. Amin. Amin.